Memang kita bukan daerah yang kaya, tapi kita daerah yang berpengaruh, Pak Soleh. Sehingga daripada digoreng-goreng menjadi isu yang Liar. kemana-mana liar, saya kira itu tidak menjadi masalah. Mengenai Pilkada 2020 serentak ini mungkin ada pesan dari Pak Soleh, dari Ketua Komisi A. Bisa lebih kreatif dan menggunakan media sosial ini untuk menggugah masyarakat supaya hadir. Ya. Karena memang aturan-aturannya kan memang sekarang ada batasan-batasan misalnya Bagaimana persiapan dan tata cara pemungutan suara yang safe. calon bupati, wali kota dan sebagainya maupun timnya untuk tidak menggunakan itu sebagai salah satu alat. Terkadang memang kesalahan yang berulang-ulang Pak Wu Ya. itu seolah-olah menjadi benar. Kebenaran. Dulur Jateng, kita patut berbangga. Jawa Tengah yang menjadi sentra kebudayaan nasional. Yang penting memulai dialog dan penyerapan aspirasi lewat mekanisme yang modern. Ya kan? Memang kita bukan daerah yang kaya, tapi kita daerah yang berpengaruh, Pak Soleh. Ya, Sepakat ya? sepakat saya. Ya. Jadi mungkin Pak Soleh perlu sampaikan secara lebih rinci detail-detail perjuangan teman-teman DPRD untuk menjaga kondusivitas wilayah dalam konteks mengatur atau mendorong atau istilahnya cipta kondisi, memfasilitasi model-model yang istilahnya layak, sopan, terus kemudian tertata baik supaya alat komunikasi yang modern ini tidak menjadi ajang untuk ruang konflik tapi menjadi ajang untuk melakukan sosialisasi, pengembangan dan penguatan masyarakat. Silakan Pak Soleh. Ya, seperti saya utarakan ke Mas Awu tadi bahwa kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini kita akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan program-program yang di backup mendukung program podcast parlemen ini. Ya. Jadi podcast parlemen ini kan salah satu yang diinisiasi oleh DPRD Ya. yang tentunya perlu kita maksimalkan Betul. dengan menghadirkan isu-isu yang kekinian dan itu menjadi satu trendsetter di masyarakat kita. Ya. Dan itu menjadi umpan balik bagi anggota DPR. Betul. Dan DPR itu memberikan informasi bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu satu. Yang kedua, ke depan mungkin acara seperti ini teman-teman kan punya dapil masing-masing. Ya. Betul. Punya mitra juga seperti Kesbangpol, Kominfo ataupun juga teman-teman lain terkait dengan budaya dan sebagainya. Saya kira ini menjadi sangat penting agar apa yang dilakukan teman-teman ini juga bisa diketahui oleh publik. Ya. Selama ini kan DPR kan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ya. Mengawasi program pembangunan, studi banding dan sebagainya, tapi lupa bahwa kita perlu juga masyarakat tahu apa yang kita laksanakan. Kita juga masyarakat perlu tahu apa yang konsep-konsep dan ide-ide kita yang sehingga itu tune in dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Nah, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini perlu untuk segera kita inikan gitu loh. Oke. Saya kira gitu Pak. Ya. Oke. Mungkin menindaklanjuti pernyataan itu Pak Soleh. Jadi saya kira karena ini sudah eranya media sosial. Ya. Menurut Mas Soleh kira-kira wajib gak setiap anggota dewan itu juga punya akun media sosial yang cukup representatif? Saya kira bukan masalah wajib, tapi butuh. Butuh ya? Ya. Oke. Kalau seperti saya butuh. Oke. Saya butuh untuk punya media sosial. Oke. Memang sebelum di DPRD pun kita memang sudah bermedia sosial. Oke. Kita butuh Instagram misalnya yang itu lebih kepada anak muda ya. Saya juga punya Facebook Untuk yang lebih senior. untuk yang lebih senior dan itu seumuran saya kira-kira gitu. Dan itu rata-rata bisa dilihat ya saya ke atas lah kira-kira kan gitu. Betul. Facebook. Twitter juga saya punya. Twitter itu Untuk reaksi cepat. untuk istilahnya. reaksi cepat Ya. itu lebih kepada kalau orang udah trending topik di situ, wah itu bisa ngeri-ngeri sedap. Ya. Kadang bermanfaat, kadang menjadi negatif kan gitu. Ya. Jadi tapi kalau misalnya seperti TikTok dan sebagainya
saya belum punya Mas Abu, ya. karena saya memang masih belum bisa ngikuti tren-trennya seperti itu. Saya kira kalau TikTok ini lebih banyak fun aja. Ya, ya. Cuma yang mungkin dokumentasi penting menjadi catatan sejarah dalam mungkin YouTube ya. Ya, YouTube, betul. Jadi sekarang sebuah keniscayaan Sebuah keniscayaan. Anggota dewan juga harus bermain di media karena eranya begitu. Ya itu menurut saya pertanggungjawaban sosial kita kepada masyarakat, Mas Abu. Ya. Jadi misalnya hari ini kita kemana, bukan maksudnya pamer, bukan. Ya. Tapi kita ngapain sih? Ya. Gitu. Betul. Lebih kepada itu sebenarnya. Jadi walaupun juga kadang ada hal-hal mungkin menurut saya lucu, kadang kan itu perlu juga. Jadi menurut saya anggota DPRD itu bukan bicara wajib dan tidak wajib, tapi ini merupakan satu keniscayaan dan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD. Saya kira gitu, Mas Abu. Pak Soleh, mengenai format podcast parlemen ini, Ya. bagaimana kalau misalnya ini kan ada host, ada anggota dewan yang kan? Ya. Kira-kira menurut Pak Soleh sebagai tadi bentuk pertanggungjawaban, ya kan? Kalau ada masalah misalnya, masalah dengan Kesbangpol, ada kondisi politik di satu kawasan yang kita kenapa Pak Soleh sebagai ketua komisi atau mungkin dari wakil ketua komisi atau dari komisi berdialog tentang tema kerusuhan di sana, sing sebenarnya piye toh, supaya dengan katakanlah pimpinan Kesbangpol, atau kalau ada operasi Satpol PP yang keliru, kemudian kita panggil ketua komisi, tapi yang wawancara tidak harus host, dialog dengan anggota dewan atau pimpinan komisi atau pimpinan fraksi, silakan berdialog dengan mitranya di podcast. Saya kira itu menarik Pak Soleh. Ya, saya kira selama itu dalam konteks apa ya, itu informasi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi warga, saya kira tidak menjadi masalah. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, Mas Awu, kadang malah di podcast di dunia yang lain, itu kan kadang kan masalah rumah tangga, masalah ini kan. Tapi kalau DPR, kalau rumah tangga jangan kan itu. Jadi tapi misalnya kayak ada masalah sesuatu di satu daerah, saya kira itu tidak masalah kita untuk bagaimana sih pendapat kita, bagaimana sih kejadian sebenarnya yang menurut Mas Awu itu perlu agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber pertama, Betul. Dan bukan hoax gitu. Jadi misalnya Kesbangpol bicara kan otomatis kan ya emang dia tahu itu gitu. Atau misalnya bicara masalah desa, Dinpermades di situ karena dia membidangi itu. Punya kompetensi di situ. Di situ dan yang bertanggung jawab terhadap itu. Sehingga daripada digoreng-goreng menjadi isu yang liar kemana-mana, liar, saya kira itu tidak menjadi masalah menurut saya, Pak. Saya kira menarik Pak Soleh. Mungkin hal lain yang mungkin kita kepingin tahu jadi selain tadi sudah disiapkan anggaran, polanya, kemudian artinya kelegaan anggota dewan, apalagi hal yang menurut Pak Soleh urgent untuk ditangani. Tapi saya yakin selalu apa yang dilakukan oleh dewan adalah berbasis pada 4 fungsi itu anggaran, pengawasan, terus apa lagi? Perundang-undangan, legislasi, satunya lagi perwakilan, jadi aspirasi. Jadi saya kira selama linear dengan tugas itu, saya kira tidak ada masalah podcast ini. Tidak ada masalah menurut saya. Kalau saya kita lebih terbuka kita lebih welcome untuk istilahnya berinteraksi dengan siapapun. Sehingga ini bisa dibuka menjadi 2 arah begitu Pak Soleh. Saya kira tidak masalah. Jadi tapi kadang kan tidak semua DPR itu kalau nggak dipancing bisa ngomong, Pak. Jadi harus ada hostnya. Trigger karena kalau tidak mau ngomong apa dia kan kira-kira gitu. Mungkin dalam pikirannya banyak, tapi kan kadang kalau tidak dipancing dia tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi isi pikirannya. Karena tidak semua orang hobi seperti itu, jadi perlu ada trigger lah menurut saya, penting itu, sehingga mungkin tidak harus
apa ya, tidak harus berdua seperti ini, Oh, ya. mungkin ada Bertiga, berempat, juga boleh oke. kan gitu. Saya kira Sehingga- ide yang menarik. karena tidak semua orang bisa omong-omong Ya. seperti ini Mas Abu. Ya, betul. Jadi kan orang kan kadang ada yang pendiam tapi Ya. berisi misalnya Ya, gitu ya. ya. Jadi beda-beda. Menurut saya kira-kira begitulah. Perlu Baik. ada ini trigger gitu. Dulur Jateng, saya kira dari perjalanan dialog kita dengan Ketua Komisi A, Bapak M. Saleh ST, yang terpilih dari Dapil 13 Jawa Tengah, dari Partai Golkar, ya kan? Saya kira sudah menjelaskan tugas Komisi A, utamanya dalam konteks komunikasi dan perjuangannya. Saya kira kita perlu merespon ini. Apakah Anda suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tapi kalau kita mau berinteraksi, saya kira hasilnya akan lebih baik. Ya. Karena tidak ada orang yang sempurna, Ya, tidak ada orang yang memang mampu 100%. Ya. betul. Sehingga kalau terjadi dialog yang seperti ini, saya kira akan terbentuk hasil yang lebih baik. Ya, Ya. Jadi ini setuju Pak. ya, mengenai Pilkada 2020 serentak ini mungkin ada pesan dari Pak Soleh dari Ketua Komisi A. Jadi pilkada di masa pandemi ini tentu kami berharap tingkat partisipasi pemilih itu bisa minimal sama dengan di masa normal. Oke. Karena kita tahu bahwa kalau pileg itu rata-rata kan 70 sampai 80% Ya. sama pilpres. Ya. Pilkada itu range-nya antara 60 sampai 70 70, rata-rata. Ya. Nah, masa pandemi ini kami berharap semua baik itu penyelenggara pilkada, KPU dalam hal ini, dan peserta dalam hal ini para calon dan partai politik bisa lebih kreatif dan menggunakan media sosial ini untuk menggugah masyarakat Ya. supaya hadir. Ya. Karena memang aturan-aturannya kan memang sekarang ada batasan-batasan Mas Awu. Sehingga nah, satu sisi media sosial ini harus kita lebih kreatif menggunakan ini. Kita dorong ya. Nah, kita dorong bagaimana menggunakan ini, dan rata-rata kan anak muda kan yang berumur 17 tahun ke atas sekarang ini kan sudah bisa memilih. Ya. Dan itu jumlahnya besar Mas Awu. Sehingga anak muda inilah yang kita harapkan untuk bisa menjadi pendorong besok tingkat partisipasi pemilih ini bisa besar di 9 Desember yang akan datang. Jadi akan banyak pemilih pemula istilahnya. Akan banyak pemilih pemula yang itu didorong lewat media sosial. Media sosial. Ini. Ya. Nah, yang kedua, saya kira pasti Komisi A juga sudah memantau bagaimana persiapan dan tata cara pemungutan suara yang safe. Tadi Pak Soleh sudah sampaikan harus pakai sarung tangan plastik. Sekarang tidak harus celup tapi disemprot gitu kan. Betul. Terus dan lain-lain, dan harus jaga jarak. Saya kira mungkin ada risiko dari protokol yang baru. Mungkin durasi waktu untuk mencoblos itu menjadi lebih lama Pak Soleh per orangnya. Kalau dulu katanya 3 menit, sekarang mungkin bisa 5 menit. Jadi kan sekarang kan jumlah per TPS kan dikurangi. Oh, Mas. dikurangi. Oke. Dulu bisa 500 600, sekarang mungkin kisarannya kan bisa sampai 800 dulu. Sekarang mungkin kan cuma di kisaran 300 ininya per TPS-nya. Nah, karena dia semakin sedikit, tentu durasi ini pun tidak menjadi masalah. Karena jumlahnya pun juga menjadi lebih, otomatis TPS-nya menjadi lebih banyak. Oh, oke. Karena itu konsekuensi dari jumlah per TPS yang dikurangi. Jadi saya kira itu sudah diantisipasi oleh pemerintah untuk itu. Ya. Tidak ada masalah kan gitu. Hal terakhir, sebelum kita tutup perbincangan ini Pak Soleh. Ya. Mungkin Pak Soleh bisa menyampaikan soal hoax ya. Ya. Saya kira ini orang ngomong gampang hoaxnya, tapi orang seringkali lupa dengan konsekuensinya. Mungkin Pak Soleh bisa kasih gambaran karena sudah cukup lama bergelut di media sosial dan dunia politik. Jadi kadang hoax ini yang selama ini apa ya, hoax ini yang harus kita perangi bersama-sama menurut saya. Banyak kadang berita-berita bohong ini yang dibikin sedemikian rupa, misalnya menyerupai salah satu media online tertentu, di crop judulnya, padahal isinya diganti. Ini memang kecanggihan sekarang ini kan orang memang luar biasa,
dalam membuat hoax itu. Kalau di bahasa medianya fake news. Nah, tentu kita semua, bahasanya Mas Awu tadi itu, kita bagaimana melakukan filter terhadap hoax itu. Ya. Dan kita juga menghimbau kepada semua pihak, baik itu peserta pilkada, calon bupati, wali kota dan sebagainya maupun timnya, untuk tidak menggunakan itu sebagai salah satu alat. Karena kalau itu digunakan sebagai salah satu alat, nanti akan memancing semakin panas suasananya dan sebagainya, sehingga terkadang memang kesalahan yang berulang-ulang Pak Awu itu seolah-olah menjadi benar. Kebenaran. Nah ini yang terkadang digunakan oleh banyak orang. Jadi semakin banyak berita bohong yang diinikan, masyarakat kita kan tidak pernah baca isi kadang, baca headline-nya aja, sehingga itu di otaknya kita seolah-olah itu benar padahal bohong. Gitu. Ini yang harus kita perangi bersama-sama Pak Awu, bukan cuma kami di DPRD, semua pihak harus memerangi, semua elemen, semua masyarakat juga itu. Saya kira gitu Pak Awu. Saya kira kita juga harus dukung tindakan aparat kepolisian dan BSSN dan Kominfo untuk tegas. Betul. Karena pelanggaran etika dan pelanggaran norma yang sampai itu, kalau itu kan sudah sampai penipuan itu Pak Soleh. Betul. Itu sebenarnya sama dengan orang menipu, ngomong katakanlah duit palsu aja dihukum, apalagi data palsu. Jadi kan sebenarnya nilainya sama. Betul. Jadi menurut saya sepakat saya dengan yang disampaikan Pak Soleh. Jadi bahwa memang kita harus punya kesadaran. Ya kalau memang kita salah ya harus dihukum. Betul. Setuju Pak Awu saya. Untuk meningkatkan kesadaran kita dalam bermasyarakat dan penegakan hukum menurut saya. Jadi paralel dilakukan. Tadi kita sudah sepakat, kita dorong pengembangan literasi masyarakat, kita dorong penegakan hukum, dan kita dorong kemampuan mandiri orang untuk menyeleksi dan mengolah data. Jadi jangan gampang percaya, jangan gampang, boleh curiga tapi santun. Saya kira itu watak Jawa Tengah yang saya ambil dari tokoh pers nasional Pak Yakub Utama itu. Setiap informasi itu harus kita terima sebagai masyarakat, tapi kita harus curiga. Nah, persoalannya karena kita di kultur kita itu kesantunan menjadi penting, curigalah secara santun. Gitu. Jadi kita pelajari dulu, itu menurut saya ajaran yang menarik Pak Soleh. Betul. Ya seperti tadi itu, etika saya kira merupakan satu pegangan bagi kita semua. Nah cuman masalahnya etika itu sekarang kan banyak, bahasa para pengamat tuh ada lost generation. Nah ini yang jangan sampai kita ada itu Pak Awu. Beda standar. Beda standar. Standar etika Pak Awu saya mungkin dengan anak-anak kita ini mungkin berbeda sekali. Banyak misalnya teman-teman saya yang jadi dosen ini cerita fakta ya Pak Awu ya. Teman-teman saya yang jadi dosen misalnya di perguruan tinggi itu cara menyapa mahasiswa zaman sekarang dengan zaman kita dulu beda. Jadi begitu dimarahin sedikit, wah udah ini dulu masuk medsos gitu. Jadi padahal kalau zaman dulu kita itu hal yang biasa. Nah ini yang kadang standar ini yang kadang-kadang kita bicara etika, ini standarnya Pak Soleh apa standar generasi baru. Gitu. Bukan cuma di situ. ASN pun saya kira juga sama Pak. ASN yang milenial, kolonial beda juga. Gitu Pak. Baik Pak Soleh, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, terima kasih atas kedatangannya. Dulur Jawa Tengah, saya kira simak acara ini baik-baik, berikan respon, berikan catatan, berikan komen, apa yang menurut Anda perlu dan apa yang belum kita lakukan. Saya kira kita akan terima ya Pak Soleh. Siap. Dan sampai jumpa lagi di podcast parlemen mendatang di Berlian TV yang aspiratif dan informatif. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Awu.